Suryo CS ini, Roy Suryo, Rismond dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismond dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu karena Roy Suryo dan Rismond ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu, tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat, termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti, baik di podcastnya maupun di di pernyataannya, bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismond malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur? Atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya, dicari banyak ahli. Oh ya teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi teman-teman, di sini kita teruskan, di sini kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini kita lihat disampaikan bahwa Bung Roy, Bung Rismo benar-benar betul semua rakyat dukung, salam rakyat cerdas. Maju terus Bang Rismond, Roy Suryo dan DR Tifa. Ayo ahli dan profesor yang baik dan jujur, yang cinta Indonesia, yang membela kebenaran harus turun gunung. Bantu Roy Suryo DKK bongkar kebohongan Jokowi. Kemudian teman-teman di sini, Roy Suryo in the best, Rismond Hasyolan, Shanipar in the best, Tifauzi in the best, dan pejuang kebenaran. Jadi teman-teman, jika selalu dipembohong, jadi pembohong selama hidupnya tidak akan ada lagi ketenangan, selalu gelisah, pengen nutupi kebohongan, berkututnya hukum karena yang akan menggoroti itu pasti. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman disampaikan bahwa pernyataan saja tidak cukup kalau tidak dibuktikan dan ditunjukkan ijazahnya yang asli di depan publik dan pengadilan. Nah, di sini teman-teman, kita lanjutkan di sini, bagaimanapun dan berapapun caranya, ya, kasus ini tidak akan pernah selesai jika seandainya Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, biarpun para penyidik itu melakukan penelusuran, penelitian, jika seandainya Pak Jokowi ini tidak menunjukkan ataupun memberikan ijazahnya di depan publik ataupun kepada hakim,
maka polemik ijazah palsu ini tidak akan cepat untuk diselesaikan. Sebenarnya ini, polemik ijazah palsu ini jika seandainya Pak Jokowi menunjukkan depan publik ataupun menunjukkan kepada masyarakat ataupun di sidang, maka polemik ijazah palsu ini akan cepat untuk terselesaikan. Inilah yang membuat kenapa sebenarnya ya polemik ijazah palsu ini makin lama ya. Jadi sebenarnya ini ijazah ini sebenarnya ini bukan soal ataupun masalah kecil ya. Ini memang termasuk ya masalah besar karena ini ijazah bukan surat biasa ataupun surat yang tidak berguna gitu kan. Tapi ini memang surat yang resmi ataupun ijazah ya. Nah, ketika seandainya ini masalah-masalah kecilan, tentu saja ya cepat untuk diselesaikan. Namun karena ini masalah besar, ijazah palsu ataupun polemik ijazah palsu, jadi seharusnya yang membuat negara kita menjadi amburadul ataupun kacau itu karena polemik ijazah palsu ini. Karena masyarakat negara Indonesia ataupun rakyat-rakyat biasa bisa menilai dan bisa melihat bahwa aturan ataupun norma-norma yang berlaku dalam negara kita itu tidak begitu ditegakkan ya, dimana ya bisa terlihat dan bisa nampak dalam polemik ijazah palsu seperti ini. Tentunya jika seandainya para penyidik, penegak hukum, Kapolri benar-benar tegas dan tegak dalam menyelidiki kasus ini, tentu saja pasti cepat ya, dan tentu saja mereka pasti akan bisa melihat ya dan mengambil ijazah itu. Karena tidak ada salahnya juga sebagai rakyat kita menanyakan soal ijazah Pak Joko Widodo, karena ya Pak Jokowi ini juga bukan sekedar masyarakat biasa ya. Mungkin saja dia itu juga mantan presiden negara kita. Tentunya juga kita tidak terlalu salah atau yang sewajarnya kita menanyakan ijazahnya karena memang dia itu mantan dari presiden negara kita. Nah, biar bagaimanapun juga kita menelusuri ataupun menyelidiki kasus permasalahan palsu ijazah ini, ya ini ada di tangan Pak Jokowi. Jika seandainya dia menunjukkan ijazahnya, tentu saja sudah pasti polemik ijazah palsu ini akan cepat untuk terselesaikan. Nah, dan banyak sekali para penyidik penelusuran kasus ijazah ini, kita lihat ada Roy Suryo, Artiva, Rius Monsianipar, mereka begitu sangat semangat dalam menelusuri kasus ini. Dimana apa tujuan mereka melakukan hal seperti ini, yaitu untuk menjadikan negara kita menjadi aman dan nyaman dari polemik ijazah palsu. Karena dari negara lain saja di luar negara kita bisa menilai negara kita dalam hal-hal seperti ini ya. Dan apalagi ini yang bermasalah ini bukan masyarakat biasa, melainkan yang berjabat sebagai mantan presiden negara kita. Dan bukan hanya satu periode lagi, ini 2 kali periode 10 tahun telah memegang kekuasaan dalam negara Indonesia. Nah, makanya di sini kita lihat sekarang masyarakat seakan-akan mereka tidak ataupun mereka muak ya, benci, seakan-akan dan seolah-olah mereka tidak berterima ya atas 2 kali periode Presiden Joko Widodo ini telah melakukan ataupun memegang kekuasaan hanya karena menggunakan dasar ijazah palsu. Makanya sekarang para penyidik itu ya mereka ingin sekali mengetahui apakah memang itu benar ijazah palsu ataupun ijazah asli. Dan apalagi sekarang kita melihat lagi bukan mantan tapi wapres negara kita, si Gibran Rakabuming Raka. Dikatakan lagi di situ bahwasanya ijazahnya lagi palsu. Ya, kenapa ini bisa terjadi dengan negara kita sebenarnya? Mungkin saja ya Pak Jokowi ini bermain-main ya. Dia tidak mau ataupun dia tidak peduli dengan hukum ataupun aturan-aturan norma yang berlaku dalam NKRI. Seandainya jika dia menakutkan ataupun takut dengan aturan ataupun norma-norma yang berlaku, sudah pasti dari hari-hari sebelumnya dia telah menunjukkan ijazahnya. Ya. Dan beberapa kali kita telah melihat sidang telah dilaksanakan, namun kita belum melihat ada keputusan yang menyahkan kalau itu ijazah palsu. Ya. Mungkin ya karena Pak Jokowi juga tidak menunjukkan ijazahnya, makanya sampai sekarang kita tidak melihat kepastian ataupun keputusan yang menyatakan bahwa itu ijazah palsu. Nah,
dari pernyataan Pak Joko Widodo tidak didukung oleh data yang akurat di BK Bareskrim dan Polda saja diserahkan kopian gimana. Jadi jangan bosan, ERT mencari keadilan karena rasa bosan inilah yang ditunggu Pak Jokowi dan para termo. Nah, artinya di sini kepada para penyidik ataupun penelusuran polemik ijazah palsu ini, di sini netizen memberikan suatu tanggapan di sini, jangan bosan ya. Karena sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu Pak Joko Widodo ini, kebosanan dari para penyidik ini. Karena jika seandainya para penelusuran kasus ini bosan, dan tentu saja inilah yang ditunggu-tunggu oleh para termo dan Pak Joko Widodo. Karena ya bisa diam kasus ini ketika mereka bosan menelusuri. Tapi apa yang dilakukan silakan usut tuntas ya, sampai didapatkan keputusan yang benar-benar menyatakan, bahkan menyampaikan kalau misalnya itu ijazah palsu ataupun ijazah asli. Kemudian teman-teman di sini ngapain harus percaya pernyataan tanpa bukti? Tidak ada pernyataan pun rakyat bekal percaya kalau ditunjukkan fisiknya. Ya, termutu juga tidak menduga bakal ada teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan analisis dokumen asli atau palsu, hanya berpegang UGM dan Bareskrim asal instansi 2 ini bilang asli, selesai. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. NKRI harga mati.